Technical View Counseling 25 Juni 2021 jam 15:15 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3934 dan low 1.3895, running price 1.3900. Dan ini berarti kita sudah dalam zona sell. Kita masih menunggu apakah TP pertama kita disentuh atau tidak. Karena tadi pagi memang kami men-share kepada Anda untuk memberikan rekomendasi sell di zona 1.3920 ataupun 1.3935. Yang mana sampai detik ini berarti area high-nya persis di teritori yang kita inginkan dan belum berkutit ya. Lalu kemudian dia turun sampai 1.3895. Saya rasa tinggal 10 poin lagi. Dengan catatan sebetulnya kalau misalkan Anda ingin mengamankan juga tidak apa-apa ya, terutama untuk short term strategi. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari secara keseluruhan, kurang lebih skenario yang kemarin sempat kita sampaikan sudah cukup berhasil, apalagi ditutup dengan bearish candle. Jadi dua candle doji kemudian ternyata ditutup dengan bearish, itu isyarat yang sangat bagus. Sayangnya memang kemarin zona sell kita di 1.400 itu tidak tersentuh. Dia hanya bercokol di 1.3985, yang mana itu adalah zona sell 2 hari sebelumnya sebetulnya ya, di hari Rabu, di mana kita sempat menantikan area tersebut dan cukup berhasil walaupun sempat spike 1.4004 ya atau 05. Nah, di sini kalau misalkan Anda lihat bearish candle lalu kemudian lebih panjang, berarti otomatis itu adalah memberikan sinyal yang jauh lebih kuat untuk hari ini mengalami penurunan. Kemudian jangan lupakan bahwa inverse cup and handle yang kita nantikan itu kemungkinan bisa saja terwujud ya. Ini lengkungan sebagai bagian cup, lalu inilah bagian handle, dan semoga saja kita tinggal lihat areal ini, berarti pertahanan terakhirnya 1.3811. Of course tidak akan langsung meluncur deras, tapi akan ada pertahanan-pertahanan, terutama adalah area low kemarin di 1.3888 ya. Jadi kalau misalkan ini yang disentuh atau langsung ditembus, barulah nanti dia bertahap mengalami penurunan di bawah 1.3850. Nah, kemudian kalau misalkan di grafik H4-nya, potensi pergerakannya juga sesuai karena areal yang kita arsir kemarin itu juga tidak terlalu ditembus ya, atau bahkan tidak ditembus 2 hari yang lalu. Kemudian secara bertahap kemarin juga dia hanya mendekati saja ya di 85, kemudian dia tergelincir. Nah, ini masih teritori yang sama. Ini yang menyebabkan kenapa saya membentuk ataupun memberikan suggestion untuk melakukan sell. So kita tinggal prepare saja. Small head and shoulder saya rasa bisa ya. Ini bagian left, ini bagian head, dan ini bagian right shoulder ya. Tinggal kita tarik saja untuk menentukan apakah itu tembus neckline apa tidak. Nah, neckline-nya seperti ini, dia mulai nempel, jadi kita tinggal tunggu dia break area neckline, barulah kita tinggal menunggu juga TP pertama kita disentuh apa tidak. Oke, 1.3920, 1.3935 masih zona sell kita, dan target pertama 1.3885 sampai 1.3820. Untuk stop loss-nya 1.3890. Selalu dengan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 25 Juni 2021 jam 15:20 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.1949 dan low 1.1925, running price 1.1946. Yang ini agak relatif sulit ya untuk tertekan, tapi juga untuk mengalami kenaikan. Rasa-rasanya dia harus menjalani ujian di 1.39 atau 1.1951 dan juga 1.1989. And of course, pamungkasnya adalah MA200 yang masih menjadi PR. Jadi kalau misalkan selama ini tidak ditembus atau bahkan tidak berhasil nempel, lupakan saja kemungkinan untuk kenaikan lanjutan, karena secara berita, secara fundamental pun nampaknya tidak terlalu agresif ya untuk membuat euro terdorong naik. Nah, sementara kalau lihat dari kondisi candlestick, karena dia dibentuk oleh doji candle ya, ini yang sebetulnya agak ini ya, ini membingungkan. Kalau misalkan kita mendapati pola ini adalah bearish reversal lalu kemudian ditemani dengan doji candle seperti ini, apakah dia lanjut kenaikan apa tidak? Yang jelas patokan kita adalah high dan low-nya saja. Area high di tanggal 24 itu di 1.1955 dan low-nya di 1.1916. Jadi kalau misalkan salah satu di break, ya otomatis dia baru mengejar kenaikan. Tapi lagi-lagi catatannya, kalaupun dia tembus 1.1955, maka tembok lagi ada di 1.1996. Jadi, lagi-lagi semua akan berhadapan dengan resisten yang memang agak sulit untuk saat ini. Sementara di grafik keempatnya, peluangnya sebetulnya ini mulai flat ya, mulai flat. Walaupun kalau diindikasikan dari pola sebelumnya ini sudah tembus ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, pergerakannya dia justru berada di zona historical price
lalu kemudian nempel di bagian trend channel. Nah, ini apakah ini sebagai sinyal bahwa ini akan terjadi kembalinya naik ya, dalam artian masuk kembali ke dalam trend channel. Kalau itu yang terjadi, berarti ini yang kemarin tembus bisa saja diasumsikan sebagai false breakout. Tapi kalau ternyata ini katakanlah hanya sekedar pullback, maka ini sangat wajar sekarang kita akan lihat dia akan mengalami penurunan. So 1.1949 masih tetap menjadi area high dan running price juga masih relatif sideways. Maka area sell kita saya rasa di 1.1930, 1.1945 masih cukup sepadan dan kita tinggal nantikan area TP pertama 1.1890 or Anda bisa naikkan kurang lebih di zona psikologis 1.1900 atau kurang lebih 05 dan kemudian untuk TP keduanya 1.1830 atau Anda naikkan juga di 1845 ya. Stop lossnya kurang lebih 1.2000. Saya rasa itu sudah cukup karena tadi di MA 200 nya akan terjadi rejection di area tersebut. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.